Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahil mubdi'ul mu'id, al-fa'alu lima yurid, alladhi khalaqal khalqa faminhum syaqiyyu wa sa'id, fahadha qarrabahu lihadratihi wa hadha ashkahu fahuwa ba'id. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, afdalur rusuli wal abid. Allahumma salli wa sallim wa barik wa karim ala habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim tasliman katsira, amma ba'du. Hadratil muhtaramin yang saya muliakan, para alim, para ulama, para ustadz-ustadzah yang hadir pada acara sore hari ini, yang saya muliakan, yang saya hormati pimpinan dari LMI, Bapak Awi dan jajarannya yang hadir juga, para hadirin jamaah sekalian, terkhusus dari forum koordinator, donatur dan Korda LMI Surabaya yang semoga tetap semangat dalam kebaikan. Alhamdulillah, mari kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, sore hari ini diberikan kemudahan untuk bisa bersilaturahim, dan sebenarnya acara inti kalau buka bersama nggih makan. Apalagi kalau sudah lapar itu fokus dan konsentrasi agak sulit. Jadi ketika saya disuruh tausiah 40 menit itu saya biasanya terlalu banyak Pak, orang lapar nggak kuat lama-lama. 30 menit itu udah mentok. Yang diminta temanya hikmah puasa. Kalau para donatur saya pikir tidak diberikan hikmah puasa, mereka sudah melaksanakan hikmah puasa itu. Karena apa? Karena di antara hikmah puasa itu, setelah kita puasa lalu rasanya lapar, akhirnya kita berpikir bagaimana ya saudara kami yang melaksanakan peristiwa seperti ini di luar Ramadan pun merasakan lapar. Sehingga memang ibadah puasa itu ujian terberatnya bagi orang kaya, Bapak Ibu. Kalau orang miskin itu diancam puasa biasanya. Hati-hati meneh Ramadan loh, poso loh. Wis gak wedi, biasa aku gak posoan ya wis poso ini. Nah, itu. Justru orang yang kaya-kaya, yang mau makan di mana saja bisa, mau makan apa saja bisa, itu yang sangat teruji ya, dan merasakan oh ternyata lapar itu tidak enak ya. Tapi khawatir iman jamaah sekalian, mari kita merenung dan mentadabburi firman Allah, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih. Wahai orang beriman, bertakwalah kepada Allah dengan sebenarnya takwa. Dan sebagai bentuk ketakwaan kita adalah menjalankan ibadah puasa. Sebagaimana yang diserukan, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumussyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. La'allakum tattaqun ini yang kita garis bawahi. Tetapi di sisi lain Nabi pernah bersabda, at-taqwa hahuna, seraya menunjuk ke dalam dadanya, at-taqwa hahuna. Takwa itu di dalam dada. Tapi ibu-ibu, bapak-bapak, kalau sore seperti ini yang biasa dipegang nopo nih? Kadang kepalanya, pusing itu, haus, lapar. Panas, sudah panas kepala itu. Biasanya orang kalau kurang minum pusing Pak, sama dengan orang tidak punya duit, pusing. Kadang dipegang-pegang gininya kalau lihat adik gitu. Nah apa dik? Ngorong gitu ya, dipegang lehernya, kadang dipegang perutnya, apalagi yang agak maju ini perlu dilus-lus, sabar. Dari tadi kok bunyinya keroncongan nggak jelas. Padahal kata Nabi, at-taqwa hahuna. Lalu bagaimana korelasi takwa itu dengan ibadah puasa? Kan begitu yang perlu kita garis bawahi. Setelah kita merenung khawatir iman, puasa itu memang menjadikan kita lebih aware, menjadikan kita bertakwa dengan bisa mengontrol nafsu kita.
di mana nafsu itu selalu diwakili biasanya yang dominan dari dua hal. Kalau mau ditambah satu tidak apa-apa. Pertama, nafsunya perut. Orang itu takut mati kelaparan sampai menghalalkan segala cara, sampai korupsi pun bisa sampai triliunan. Padahal kalau dipikir hidup 70 tahun ngabisin uang 10 triliun untuk makan tuh pusing juga makannya, ya Pak. Sulit itu. Makan sebulan 100 juta aja. Mau makan apa saja itu Pak, ya. Apalagi makan di sini, insya Allah udah habis-habis itu. Ya. Kemudian kalau yang nafsu farji itu kita dilatih puasa itu. Bagaimana kita ini mengontrol nafsu sehingga menikah itu dikontrol. Bahkan istri sendiri pun kalau siang-siang begini belum bisa diapa-apain. Kalau saya sudah biasa jauh jadinya ya tidak terlalu pusing. Ya pusing juga lah menawaknya. Jadi yang tiap hari ketemu, apalagi istrinya diberikan istri yang masya Allah good looking, suami yang ganteng, gemesin gitu Bu ya, pingin jiwit terus ya. Tapi karena poso Mas, ojo deket-deket lah, poso, kontrol hawa nafsunya. Kemudian nafsunya lisan ini sampai oleh Allah hadis kursinya mengatakan asyamu junnah, puasa itu adalah perisai. Fa idza kana yaumu shaumi ahadikum, kalau kalian sedang berpuasa, fala yarfud wala yaskhaf, jangan berkata kotor, jangan kalian mengakukan perkataan-perkataan yang menyebabkan kalian bertikai. Dengan kalau pas hujan-hujan berangkat tarawih papasan sama motor kena air itu terus, ini kalau tidak kena tarbiyah poso kudu mesu nih. Nek perlu mesti ngarepe wajahnya itu nih, karena pelan-pelan mau ke masjid ini basah semua kena keramasan tadi air itu Bu ya. Makanya bersyukur yang punya mobil. Ibadah iman sampai dikatakan di situ fa in sabahu ahadun, kalau kalian diumpat oleh seorang pas sedang puasa nih, diumpat. Biasanya kalau anak nom-nom niku nek dipisui balik, biasanya langsung oh dewe, anak dewe nih gitu loh. Niku biasanya diribon. Fa in sabahu ahadun, kalau panjenengan diumpat oleh seorang, au qatalahu, atau diajak gelut, falyakul inni shaim, maka katakan sesungguhnya aku sedang berpuasa. Dikatakan kalau Ramadan ini sebaiknya disampaikan poso, gak usah harus bahasa Arab, takutnya nggak paham. Okay? Kalau di luar Ramadan bisa dikatakan dalam hatinya untuk meredam, ini shaim, saya sedang berpuasa. Nah ingat Bapak Ibu, suami kita itu juga manusia, istri kita juga manusia, bukan jin itu. Berarti masuk dalam kategori ahadun. Kira-kira yang sering ngajak geger niku bojone tangga napa bojo dhewe? Nggih bojo dhewe biasa nek akur, nggih. Pas enak-enak ape buka diomeli. Senang mulai gini loh, wah dimasak no Pak, mulai kok gak mangan nang kene, malah mangan nang wong Solo awakmu. Wah, gampang ruwet. Ya. Tapi kalau jenengan paham langsung, Bu, poso, aku iki poso lho ya. Aku iki poso. Gak wani ngomeli balik niku. Lah ibu-ibu kalau poso insyaallah nek ngomel ndak kuat susu nggih Bu nggih. Nek sadurunge poso iso setengah jam lancar, nek poso 5 menit diringkas. Nah, dirangkum kata dalam bahasa akademiknya itu diberikan apa highlightnya saja. Nah, tapi mentes juga itu. Kalau bisa jangan ditahan. Wis Mas aku poso, wis aku gak ngomel aku. Engko ae mari buka, bukan begitu ya. Nah, ini berarti di sini kontrol Bapak Ibu. Jadi hikmah puasa itu bagaimana kita mengontrol nafsu. Nafsu ini sifat dasarnya adalah innan nafsa la'ammaratun bisu, mengajak pemiliknya ini kepada kemungkaran. Kenapa malaikat tidak pernah bermaksiat? Karena tidak diberi oleh Allah nafsu. Beda kalau hewan. Hewan itu sama dengan kita, dikasih nafsu, cuman kambing, sapi itu nggak dikasih otak, tidak dikasih akal. Sehingga kalau mau makan ini tidak mikir gimana ya rumput itu dioseng-oseng atau dibikin sayur asem.
Kalau kita kan mikir, ini gimana enaknya ini, dimakan ini yang enak gimana, gitu ya. Itu bedanya. Tapi kata Al-Quran, kalau seorang itu sudah menjadi penyembah hambanya, bahkan menjadikan nafsunya sebagai tuannya, sebagaimana disampaikan, afara'aita man ittakhadha ilahahu hawa. Tidakkah kalian melihat ada orang yang mengambil nafsunya sebagai Tuhannya? Ada nih. Jadi apa yang dimau oleh nafsunya diikuti. Urusan makan tidak pandang bulu, mau makan babi goreng, mau makan ketek goreng, nyambe rica-rica, pokoknya enak dipangan. Nah itu berarti nafsunya sudah menguasai dirinya. Urusan nafsu fardu juga begitu. Wis gak urusan bojone wong, bojone dewe, sing penting seneng sama seneng, sikat dah. Nah itu udah menjadi hambanya nafsu. Termasuk kalau lisannya sudah dilumpar ya, dituruti, apapun mau ngomong apa sih yang penting lego. Sampai ini kok gak enak lambe seharian ini. Oh gurung miso ternyata. Oh gurung rasan-rasan. Nah ini Bapak Ibu. Poso ini membuat kita dikontrol seperti itu. Jadi bapak-bapak kalau pas lagi jalan-jalan begini, kok ditanya sama istrinya, Pak, iku lemuan di mbak aku, iku lo, sing lewat iku lo, luwe lemun di mbak aku. Nah kalau gitu Pak, jangan dijawab, langsung jawab gini, poso, poso, itu iling poso. Nek sampean jawab, nanti larinya jadi ghibah. Apalagi sampean tambahin, sing endi, iku lo. Lha iku lak tunggu awak dhewe. Iya lemone iku waduh mek sampean iku bunder nek sampean sing ana lekuk iblas iki. Iku gak ono blas. Akhirnya ghibah, dosa. Ya, masuklah pada kategori kam min shaimin laisa lahu min siyamihi illal ju'i wal atas. Orang berpuasa tapi enggak dapat apa-apa, cuman nahan dahaga dan lapar saja. Pahalanya enggak dapat. Apalagi masuk di namimah. Namimah itu kompor, suasana bikin panas kalau ada orang seperti ini ya. Perlu ini kalau ada forum apa, koordinator yang kompor harus didinginkan ya. Biasanya kata-katanya itu bikin suasana jadi panas. Misalkan ini lagi forum sudah debatnya kenceng, malah gak didinginkan dengan sholawat, malah dibisiki wis kok dikaplok ya kesuwen. Ngono ae kok wedi awakmu. Oh iku lho guru sapa-sapa. Wis kaplok ae kok. Mari. Nah itu namanya namimah. Atau misalkan panjenengan jadi orang tua, orang tokoh ya. Kalau ada anaknya berselisih, itu jangan menjadi namimah. Karena tidak masuk surga, karena la yadkhulul jannatan namam. Tidak akan masuk surga orang yang punya sifat namimah. Misalkan anaknya lapor, "Pak, saya sama Mas gini. Lalu kita tanggapi, bojo ngono kok sampean rawat nang diguwak mari. Nah, ini namanya namimah nih. Seharusnya yo ayo duduk bareng. Masalahnya apa? Gimana? Itu namanya orang yang terlepas dari namimah. Dan ikhwatul iman, orang berpuasa ini mustajabud doa. Doanya mustajab. Jadi panjenengan nanti waktu mau berbuka jangan lupa puasa. Karena orang itu kadang lupa kepada Allah pas waktu senang. Jadi kenapa kok waktunya berbuka itu mustajab? Karena orang biasanya kalau pas seneng niku lupa sama Allah. Pas seneng niku. Lah niki kalau kita mau berbuka kan seneng. Katanya lis-shaimi farhatan, bagi orang yang berpuasa ada dua kebahagiaan. Idza aftara fariha. Kalau dia berbuka nanti saweneng, apalagi menunya sesuai sama yang sampean request. Wah, tambah saweneng ini. Enak rasanya. Kurung belum makan saja sudah deg-deg gitu hati itu ya. Ampune enak ini. Nah gitu Bu. Tapi yang paling luar biasa bagi orang yang berpuasa, wa idza laqiya rabbahu fariha bisawmihi, ketika nanti bertemu dengan Allah diberikan pahala puasanya, maka dia akan bahagia dengan pahala puasa yang Allah berikan itu. Apalagi di surga itu Bapak Ibu ada pintu khusus yang Allah siapkan untuk mereka yang berpuasa, dan itu dibuka dan boleh hanya dimasuki bagi mereka yang berpuasa. Nama pintunya adalah Rayyan. Rayyan ini
nantinya akan memanggil ainas shaimun, mana orang-orang yang ahli puasa. Maka panjenengan bersyukur kepada Allah. Mari kita bersyukur karena kita diberikan kesempatan untuk bisa berpuasa, khususnya di bulan Ramadan. Bagi yang belum bisa berpuasa, berarti ada gangguan. Bisa jadi gangguan hidayahnya error, bisa jadi gangguan kesehatan. Oke. Ada kan orang tidak bisa puasa, kenapa? Karena sakit, dan sakitnya tidak bisa sembuh, alias dia cuci darah Senin Kemis misalnya. Jadi puasa Senin Kemis, ada juga cuci darah Senin Kemis. Tetangga saya tuh, itu kalau puasa bisa ngedrop katanya. Kata dokternya, Bapak jangan puasa karena harus minum ini, dibatasi, dikontrol makannya, minumnya. Nanti kalau puasa ngedrop ya. Maka di situ kita akan merasakan nikmat. Oh, ternyata kalau kita bisa berpuasa, mendapatkan taufik dari Allah, kemudahan untuk berpuasa, maka kita dalam kondisi sehat. Alhamdulillah. Terus temanya lagi itu tadi Lailatul Qadar. Ya, singkat padat saja ya. Lailatul Qadar. Katanya syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Qur'an. Bulan Ramadan itu diturunkannya Al-Qur'an. Dan dikatakan inna anzalnahu fi lailatul qadar. Kami turunkan Al-Qur'an itu di malam Lailatul Qadar. Akhirnya debat Bapak Ibu, kapan Lailatul Qadar itu? Apakah Ramadan atau setiap turunnya Al-Qur'an? Karena yang kita tahu Al-Qur'an itu turunnya 23 tahun. Akhirnya yes, gak harus Ramadan. Ya kapan aja sok Lailatul Qadar. Nah, tapi di sini kita menyikapi perbedaan pendapat itu karena ada hadis itu untuk kita mencari Lailatul Qadar di sepertiga akhir malam Ramadan dan juga di malam-malam ganjil. Lebih. Jadi kalau Nabi itu masuk di 10 akhir Ramadan katanya, mengencangkan tali sabuknya, berarti nggak banyak makan ya. Soalnya sabuknya agak sedeng kalau kebanyakan makan. Jadi kalau Ramadan ini tambah gemuk 10 kilo, ini kayaknya perlu dimuhasabah. Sebelum masuk Ramadan beratnya timbangan 65 kilo, setelah Ramadan jadi 85. Ini kayaknya sibuk menyiapkan menu masakan sahur dan buka. Padahal kalau orang lapar nih wabe wena, nikmatnya makan ketika lapar. Untuk mambu pun disikat pas di pesantren wena kok. Soalnya no, lapar nih. Ikhwatal iman jemaah sekalian, untuk mengumpulkan pendapat-pendapat yang berbeda ini, kita pahami dengan moderat saja. Bahwasannya Al-Quran itu secara duf'atan wahidatan, secara langsung Allah turunkan dari Lauhil Mahfud ila sama'id dunya, menuju langit dunia. Kemudian dari langit dunia itu diturunkan ke muka bumi ini selama 23 tahun, berangsur-angsur sesuai dengan asbabun nuzul dan kebutuhannya. Misalkan Nabi ditanya tentang sesuatu, Allah turunkan, dan itu memudahkan para sahabat, khususnya umat Islam, untuk bisa menghafal, bahkan mengamalkan secara bertahap ya. Jadi kita kalau ngafalin itu seayat demi ayat, yaitu diantara hikmah diturunkan Al-Quran itu berangsur-angsur. Bahkan ada sahabat itu yang tidak nambah hafalan kepada Nabi kecuali dia sudah mengamalkan ayat yang sudah dihafal sebelumnya. Ini yang repot, hafalan tidak nambah, amalannya gak nambah. Ini mending sih hafalnya nambah, amalnya belum nambah nanti kalau sudah hatam katanya. Maka ini ikhwatal iman, Lailatul Qadar ini namanya mendapat ya harus mencari gitu. Ya kan sulit orang nggak mencari tahu-tahu dapat gitu. Berarti kalau orang mencari, jenengan ingat dulu waktu cari bojo nih loh, sampai ta'aruf saya sampai 7 kali gagal baru dapat ke 8 kalinya. Kakak saya sampai 30 kali gagal baru dapat ke 30 kali, sampai lecek nih loh ya, sing ta'arufan nih.
Bahkan proposal nikahnya mungkin yang bikin sudah lecek semua. Itu namanya mencari, baru nanti mendapat. Berarti kalau ada mencari Lailatul Qadar, enggak harus ada usaha. Makanya di antara usahanya itu kalau Nabi ya beriktikaf 10 hari full di masjid di akhir. Jadi ibu-ibu tidak masak. Terus gimana nanti sahurnya? Gampang ya. Tak orderno toko masjid. Pencet tit 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 pengen apa? Wis nang dibayar, gemeter bojone. Sing mencet istrinya, yang gemeter suaminya. Kok dipencet kabeh ambek bojone menu enak-enak awake gak sidorio yo nek ngene. THR entek ya. Makanya kata liman, iktikaf itu bagian dari kita mencari Lailatul Qadar. Kalau dalam mazhab Syafi'i, panjenengan iktikaf tidak harus nginep. Jadi ibu-ibu kalau ingin mudah, ikut saja mazhab Syafi'i. Dalam mazhab Syafi'i itu, panjenengan misalkan sholat subuh, kemudian ikut kajian di situ, diam di situ, walaupun hanya setengah jam atau 20 menit, tapi niat nawaitul i'tikaf fi hadzal masjid limuddati iqamati fillahi ta'ala, itu masuk kategori i'tikaf. Ya, yang afdol i'tikaf itu ada yang mengatakan sambil berpuasa, berarti seharian di masjid itu, semalaman di masjid itu. Begitu Bapak Ibu. Jadi kata liman, mari di akhir dari penghujung Ramadan ini kita bersama-sama mengisi dengan kebaikan-kebaikan. Kebaikan itu tidak hanya ngaji, tidak hanya sholat, tapi banyak sekali terkait hablum minallah, hablum minannas, bahkan sedekah, infak, semuanya, silaturahim, ya, itu kebaikan semua itu. Bahkan panjenengan yang tetap bekerja, jangan merasa wah saya tidak bisa ambil Lailatul Qadar ini, tak pensiun dina ini. Akhirnya siapa yang mau nafkahin anak istrinya? Bekerja itu bagian dari ibadah. Oke. Mengajar ngaji mungkin, atau mengajar ilmu pengetahuan, kalau niatkan itu ibadah, jadi bagian dari ibadah. Saya pikir itu kurang 5 menit. Ada tanya jawab? Monggo kalau ada tanya jawab sebelum saya tutup. Soalnya di rondonya saya lihat ada tanya jawab begitu. Tanya bagaimana kabarnya, nanti saya jawab baik begitu. Tanya menu apa hari ini, itu sudah ada jawabannya. Menu apa nih, ayam. Monggo Bu, langsung yang mau tanya, Bapak-bapak, karena waktunya mepet. Saya duduk dulu nunggu pertanyaan. Kalau tidak ada, saya pulang. Sambut gitu. Sambut. Alhamdulillah. Enak, gak ada pertanyaan itu adem Bu. Ya. Karena apa? Karena itu tidak menyusahkan Ustadz. Jadi Fathul Iman kita tutup ya. Dari saya, mari kita jadikan puasa dan kesempatan kita berada di Ramadan akhir ini sebagai momentum untuk mengupgrade level nafsu kita. Jadi yang saya katakan tadi, nafsu itu ketika Allah ciptakan, dia masih dalam level ammaratun bisu. Levelnya nafsu itu selalu mengajak orang itu kepada kemungkaran. Tapi kalau kita ingin mentazkiyah dia, mentazkiyah itu dengan ditempa dengan ibadah puasa, zikir, kemudian sholat, berbagi, maka nantinya nafsu itu akan menjadi nafsu yang mutmainnah. Jadi nafsu yang mutmainnah itu ciri-cirinya gimana? Kalau diajak kepada kebaikan itu tidak banyak protes. Padahal sifatnya nafsu biasanya protesan Bapak Ibu. Jadi kalau ada orang bertanya, kenapa katanya idza jaa Ramadan futihat abwaabul jannah wa ghulliqat abwaabun nar wa suffidatis syayatin. Kalau Ramadan sudah datang, pintu-pintu surga dibuka, pintu neraka ditutup, kerangkeng dipakaikan ke setan, tidak bisa goda kita. Lah kok masih ada yang gendaan, selingkuhan, pakai riba? Kenapa itu? Ya bisa jadi kalah dengan nafsunya. Ajakan nafsu itu kuat dan wataknya nafsu itu sulit untuk dialihkan. Makanya dilemahkan dengan puasa, karena puasa itu diantaranya ya wijat
ada jadi perisai. Bahkan kalau nafsunya farji, lemahkanlah, disalurkan dengan cara yang halal, yaitu menikah. Jadi kalau anak ibu usia sudah 25 lah, usia matang dalam pernikahan. Kalau 30 ke atas di usianya terlalu matang, nanti malah jatuh matang di atas pohon, repot. Itu harus segera dicarikan, jodohnya diusahakan, dita'arufkan, ya. Jangan suruh nyari sendiri, udah ya, nyari sendiri, nanti kalau udah ketemu bilang sama mama. Itu salah menurut saya. Carikan, karena salah satu untuk menyalurkan nafsu itu adalah kalau dalam urusan farji menikah. Kalau urusan makan dilemahkan dengan puasa dan disalurkan dengan makan makanan yang halal dan thayyib. Kulu mimma fil ardi halalan thayyiban. Kalau nafsunya mulut, lisan, maka dilemahkan dengan banyak berzikir. Sehingga mau ngomel tuh, subhanallah ngomel, nggak bisa. Subhanallah ngomel lagi, sulit lagi kan? Itu dilemahkan dengan banyak berzikir. Apalagi dengan tilawah. Tilawahnya setengah juz, 1 juz itu pegel pun, nggak jadi ngomel. Ya mau ngomel, baca 1 juz. Aduh, wis rasanya tebel lambe gak situ ngomel ya, aku ya tak dulu. Nah, gitu begitu. Jadi begitu Ibu, oke? Lalu nafsu yang tenang itu nanti yang akan disambut oleh Allah dengan sambutan yang hangat ketika kita kembali kepadanya. Dalam firman-Nya disebutkan, ya ayyatuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Semoga kita menjadikan nafsu kita dengan puasa dan zikir semuanya ini sebagai tazkiyatun nufus. Wa nafsi wa ma sawwaha fa alhamaha fujuraha wa taqwaha qad aflaha man zakkaha wa qad khaba man dassaha. Beruntunglah orang yang mentazkiyah nafsunya. Mohon maaf segala kurangan, semoga menjadi ilmu yang manfaat, khususnya bagi menyampaikan. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah,